Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam kelas 2 SD ketika 111 Padang. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita jemput kembali sedikit materi kita pada Jumat yang lalu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak mendoakan kepada Allah semoga anak-anak Bapak beserta keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terjauh dan terbebas dari wabah Covid-19 yang mewabah sampai saat ini, yang semakin hari semakin saja meningkat korban yang positifnya. Untuk itu anak bapak semuanya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, biasakan cuci tangan, kalau perlu biasakan berwuduk, menjaga wuduk kita, dan itu juga termasuk ibadah bagi kita semua. Pada Jumat yang lalu pembelajaran kita adalah tentang Allah Maha Pencipta. Nah, ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Kemarin sudah Bapak jelaskan apa yang dikatakan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Terdiri dari dua kata. Yang pertama asma, artinya nama-nama. Kemudian al-husna yang berarti baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna yang kita pelajari minggu lalu adalah tentang Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Lawan dari Al-Khaliq adalah makhluk atau ciptaan. Allah bersifat khaliq, selain dari Allah dinamakan dengan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk pada poin yang kedua atau B, bukti Allah Maha Pencipta. Nah, Bapak tentunya pasti sudah tahu ya, apa buktinya kalau seandainya ada orang yang bertanya, apa buktinya Allah itu Maha Pencipta? Nah, apa jawabannya? Nah, tentunya dengan adanya alam semesta beserta isinya, termasuk kita manusia. Nah, jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, tidak ada batasannya. Berbeda dengan ciptaan manusia. Manusia mempunyai keterbatasan. Ciptaan Allah tidak sama dengan ciptaan manusia. Kalau ciptaan Allah sempurna, tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Dan jauh daripada itu, ciptaan manusia atau buatan manusia banyak celahnya dan banyak kekurangannya. Dan setiap yang diciptakan oleh manusia pada dasarnya juga melalui perantara Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, manusia bisa menciptakan atau membuat meja. Meja itu dari apa dibuatnya? Dari kayu. Nah, kayu dari apa? Dari pohon. Nah, pohon siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan pohon. Jadi yang diciptakan atau yang dibuat oleh manusia tidak terlepas dari ciptaan Allah, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya yang dibuat oleh manusia, yang perantaranya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mamanya bisa bikin nasi goreng di rumah. Nah, nasi goreng, nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi, siapa yang ciptakan padi? Allah yang ciptakan padi. Mana ada manusia yang bisa buat padi? Tidak ada manusia yang bisa bikin pohon. Tak ada manusia yang bisa bikin kelapa, tak ada. Tak ada manusia yang bisa bikin minyak. Minyak kelapa berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak hanya menciptakan makhluk hidup atau benda hidup seperti kita manusia, kita hidup. Tumbuh-tumbuhan juga hidup. Hewan, kucing, kambing, ayam, hidup semuanya. Ada juga benda mati yang juga diciptakan oleh Allah. Batu. Nah, batu ini kan termasuk benda mati. Dia tidak bergerak. Nah,
Kalau seandainya bergerak pula batu ini, hancur kita nanti. Apalagi batunya besar. Kecuali kita golengkan ya, kita gulingkan batu itu baru dia bergerak. Tapi tidak bisa dia bergerak sendiri. Dan Bapak semuanya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diciptakan di langit, apa saja yang ciptaan Allah yang ada di langit, seperti pelangi, matahari, bulan, bintang, awan. Banyak ciptaan Allah yang ada di langit. Yang ada di bumi juga demikian. Pohon ada di bumi. Ya. Apalagi? Tumbuh-tumbuhan ada di bumi. Padi ada di bumi. Ayam ada di bumi. Kambing ada di bumi. Kita manusia juga ada di bumi. Ada manusia yang hidup di langit. Atau ada manusia yang hidup di antara langit dan bumi? Tidak ada. Di bumi ini terbagi dua pula oleh Allah. Yang pertama makhluk Allah yang hidupnya di darat. Yang kedua ada hidupnya di air. Yang di darat kita manusia hidup di darat. Ikan hidupnya di mana? Hidup di air. Ya, tumbuh-tumbuhan ada yang bisa hidup di darat, ada yang bisa hidup di air. Jadi semua itu adalah ciptaan Allah sebagai bukti kalau Allah itu Maha Pencipta. Jadi anak Bapak semua, janganlah kita membandingkan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia, karena sangat jauh sekali. Tak bisa kita bandingkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah dengan yang diciptakan oleh manusia. Itu tidak akan sama, karena sifatnya manusia ini adalah makhluk ciptaan juga. Berarti ada keterbatasan. Jadi apa hikmah dari pembelajaran tentang Allah Maha Pencipta? Nah, Bapak tanamkan dalam hati, yakin dan percaya kalau Allah Maha Pencipta. Segala sesuatu pasti Allah menciptakan. Segala sesuatu yang kita miliki ciptaan Allah dititipkan kepada kita. Kita hanya diberikan kepercayaan, diberikan titipan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang diberikan oleh Allah supaya bermanfaat buat kita, gunakanlah sebaik-baiknya. Ya, contoh kita diberikan air. Jangan dibuang-buang air itu sembarangan. Ketika musim panas, orang butuh dengan air. Makanan juga demikian. Ketika kita diberikan makanan yang lebih oleh Allah, uang banyak tak beli makanan, kita manfaatkan. Kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Seandainya kebutuhan kita sudah tercukupi, kita berikan sama orang lain, kita bantu orang lain. Karena siapa yang meringankan beban orang lain, Allah juga akan meringankan bebannya. Jadi siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusannya. Jadi anak Bapak semuanya, berbagai jenis ciptaan Allah itu harus kita akui dan harus kita jadikan sebagai renungan, sehingga keimanan kita semakin hari semakin bertambah kuat, semakin kokoh. Dan efek dari iman yang bertambah itu adalah kita rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin membantu orang lain, dan rajin melaksanakan sholat. Nah Bapak semuanya, inilah lanjutan materi kita tentang Al-Khaliq atau tentang bukti Allah Maha Pencipta. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.